Shalom, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul mengatasi kesombongan. Kesombongan seringkali datang dengan cara yang halus. Ia tidak selalu terlihat sebagai sikap yang keras atau angkuh, tetapi bisa muncul dalam bentuk merasa diri paling benar, paling mampu, atau tidak membutuhkan orang lain, dan bahkan tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal pasal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini bukan sekadar peringatan, tetapi sebuah prinsip rohani yang nyata. Ketika hati mulai meninggi, kita sedang berjalan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Kesombongan pada dasarnya adalah masalah hati. Ia membuat manusia mengambil posisi yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah. Dalam kesombongan, manusia berkata dalam hatinya, "Aku tidak membutuhkan Tuhan." Padahal tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya, Alkitab menunjukkan jalan yang berbeda, jalan kerendahan hati. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Betapa seriusnya hal ini. Bukan hanya soal sikap, tetapi posisi kita di hadapan Tuhan. Apakah kita ditentang atau dikasihi? Saudara, teladan terbesar kita adalah Yesus Kristus. Walaupun Ia adalah Tuhan, Ia tidak mempertahankan haknya, melainkan merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Seperti yang terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kerendahan hati bukan kelemahan, itu adalah kekuatan ilahi. Untuk itu, berikut adalah beberapa cara praktis untuk mengatasi kesombongan. Pertama, menyadari identitas kita di hadapan Allah. Saudara, kesombongan sering muncul karena kita lupa siapa kita sebenarnya. Kita hanyalah ciptaan yang bergantung sepenuhnya pada Sang Pencipta. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7, "Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima?" Semua yang kita miliki, talenta, keberhasilan, bahkan nafas hidup adalah anugerah. Untuk itu, latih diri untuk berkata dalam hati, semua ini karena kasih karunia Tuhan. Saat kita sadar bahwa semuanya berasal dari Tuhan, kesombongan mulai runtuh. Yang kedua, belajar rendah hati seperti Yesus Kristus. Yesus adalah teladan sempurna kerendahan hati. Ia memiliki segala kuasa, tetapi memilih untuk melayani. Dalam Filipi pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-9, kita diajar untuk tidak mencari kepentingan sendiri, melainkan mengutamakan orang lain. Untuk itu, ambil langkah konkret. Lakukan satu tindakan pelayanan tanpa ingin dipuji. Misalnya, membantu orang lain secara diam-diam. Kerendahan hati dilatih melalui tindakan nyata. Yang ketiga, membuka hati untuk ditegur dan dibentuk. Orang yang sombong sulit menerima koreksi. Namun orang yang mau bertumbuh adalah mereka yang mau diajar. Dalam Amsal 12 ayat 1 dikatakan bahwa orang yang membenci teguran adalah bodoh. Untuk itu, belajarlah berkata, terima kasih atas masukannya. Jangan langsung membela diri. Biarkan Tuhan memakai orang lain untuk membentuk karakter Anda. Yang keempat, menghidupi ketergantungan pada Tuhan. Saudara, kesombongan membuat kita merasa mampu sendiri, sedangkan kerendahan hati membawa kita berlutut. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-5, Tuhan Yesus berkata, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Untuk itu, bangun kehidupan di dalam doa yang konsisten. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan kecil maupun besar. Ketika Anda bergantung pada Tuhan, kesombongan tidak punya tempat. Yang kelima, mengingat bahwa Allah menentang kesombongan. Ini adalah peringatan yang serius. Kesombongan bukan hanya merusak relasi dengan manusia, tetapi juga dengan Tuhan.
Dalam Yakobus pasal 4 yang ke-6 tertulis bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Untuk itu, periksa hati secara rutin. Mintalah Roh Kudus menunjukkan area kesombongan dalam hidup Anda. Pertobatan yang terus-menerus menjaga hati tetap lembut. Saudara, mengatasi kesombongan adalah proses seumur hidup. Tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui kesadaran, ketaatan, dan pertolongan Roh Kudus. Kerendahan hati bukan berarti kita tidak berharga, tetapi menyadari bahwa nilai kita berasal dari Tuhan. Saat kita merendahkan diri di hadapan-Nya, Dia sendiri yang akan meninggikan kita pada waktu yang tepat.